Selamat datang di channel saya ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mungkin akan menjadi inspirasi bagi Anda para penonton semuanya. Film kali ini berjudul Sleeping with My Student. Langsung saja kita lihat di scene pertama. Terlihat ada sebuah mobil yang berjalan oleng. Di dalam mobil tersebut ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar. Di bagian jok belakang terdapat anak mereka yang masih kecil. Entah apa yang mereka bicarakan, si wanita terus saja berbicara dan merokok. Sementara si pria terus mengomel dan penuh emosi. Sedangkan si anak terlihat kasihan karena terus menangis. Mereka saling berebut kemudi sehingga membuat oleng mobil dan menabrak mobil yang terparkir di depan mereka, sehingga terjadilah kecelakaan. Dalam kecelakaan itu, si anak selamat, namun ayahnya tewas di tempat dan sang ibu koma. Pada scene selanjutnya menampilkan pemandangan kota yang indah dari atas. Tiba di sebuah hotel. Di kamar terdapat 3 wanita yang sedang mengobrol. Rupanya wanita-wanita itu sedang mengadakan pesta di sebuah hotel dengan beberapa pria di sana. Setelah saling mengobrol dan minum di atas tempat tidur, datanglah seorang pemuda tampan berambut pirang masuk ke dalam kamar mereka. Pria ini bernama Ian. Ian mengenakan seragam hotel bertuliskan maintenance, yang menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang biasa memperbaiki suatu kerusakan di dalam hotel tersebut. Lantas Ian pun digoda oleh ketiga wanita itu, karena memang wajahnya yang tampan dan membuat ketiga wanita itu tertarik. Mereka mengobrol beberapa menit, kemudian Ian pun pergi. Pada scene selanjutnya, setting tempat berada di kolam renang. Terlihat wanita berbaju biru tampak duduk termenung. Ian yang mengenakan celana pendek datang menghampirinya. Kemudian mereka berdua mengobrol. Wanita itu bernama Kathy, diperankan oleh Gina Holden. Ian melepas baju, dari tatapan mata Kathy terlihat ia tertarik dengan Ian. Lantas Ian mengajak Kathy untuk berenang, namun Kathy menolak. Tak kehabisan akal, Ian pun menyelam dengan lama dan membuat panik Kathy yang dengan terpaksa nyebur untuk mengecek kondisi Ian. Akan tetapi Ian tak apa-apa, dia langsung muncul dan mereka pun saling mengobrol. Scene berganti di kamar Kathy. Ian diajak minum. Mereka pun semakin dekat. Lantas mereka berdua pun ciuman. Berawal itu mereka bermesraan. Dibawalah Kathy ke kamar dan mereka bermain kuda-kudaan. Ada beberapa adegan-adegan vulgar yang ditayangkan di film ini, yang tentunya akan mengimajinasi Anda semua. Tetapi tak disangka ternyata Ian telah memasang HP dengan posisi merekam pada saat mereka main kuda-kudaan. Keesokan harinya pada saat Kathy terbangun, dia kaget karena sendirian. Tapi ada bunga mawar di samping ia tidur. Ternyata Ian sudah lama pergi. Di lain tempat ternyata Ian menemui temannya yang merupakan pegawai hotel tempat mantap-mantap Ian kemarin dengan Kathy. Juga waktu bertemu dengan teman-temannya, Ian mengembalikan baju, kunci, dan ID card yang dipinjam dari temannya itu dengan imbalan beberapa gram heroin. Dan terlihat teman Ian sangat senang mendapatkan heroin. Scene berlanjut di dalam mobil. Terlihat Ian membuka foto cewek di tangannya. Cewek itu adalah Brie, anak dari Kathy. Ini merupakan bagian rencana dari Ian.
Setelah mendapatkan ibunya, target berikutnya adalah Bre, yaitu anak perempuannya. Terlihat mobil berwarna putih berjalan mendekati sebuah rumah yang besar. Seorang wanita turun, dan itu Kathy. Datang dengan gaun berwarna merah kembang-kembang. Turun dari mobil, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut. Sampai di dalam rumah, Kathy memanggil-manggil anaknya, yaitu Bre. Bre pun mendengar ada yang memanggil, lantas turun ke lantai bawah. Kemudian mereka berbincang sebentar. Sedangkan Ian pada saat pulang ke rumah mengendarai sedan berwarna gelap. Di dalam rumah, ayah tiri Ian terlihat sedang meracik obat. Ayah tiri Ian adalah seorang pecandu narkoba. Ian melihat ke arah dapur, dalam hatinya, ada nasi nggak ya? Kemudian Ian bertanya baik-baik kepada ayah tirinya, tapi malah diperlihatkan pistol oleh ayah tirinya. Ian pun pergi untuk menemui ibunya dan berbincang dengan sang ibu. Scene berganti di rumah Kathy. Kathy ke kamar lantai 2 sambil membawa segelas kopi, berniat untuk membangunkan Bre, anak gadisnya. Lanjut, scene berada di sekolah. Kathy berangkat bersama anaknya. Kathy adalah seorang guru di mana Bre dan Ian bersekolah. Tiba-tiba Kathy melihat Ian dari kejauhan. Pada saat masuk kelas, Ian datang terakhir. Dalam cerita, dia adalah murid baru. Ian langsung duduk di sebelah Bre dan mulailah mengobrol. Kemungkinan itu rencana besar si Ian. Pertemanan mereka berdua pun berlanjut. Akhirnya mengadakan pertemuan di sebuah kafe. Mereka saling mengobrol dan lama-lama mereka pun semakin dekat. Namun pada saat mengobrol di kafe, mereka diganggu oleh kedua temannya yang cantik, dan PDKT dengan Ian lah tujuan mereka. Di rumah Kathy, saat Kathy mengobrol bersama Bre, tiba-tiba notifikasi handphone menyala, dan ada sebuah pesan masuk. Rupanya pesan itu dari Ian. Pesan dari Ian mengirimkan sebuah gambar yang mengingatkan Kathy pada malam di hotel saat itu. Ian dan Bre pun semakin dekat. Di sekolah mereka selalu bersama. Pada saat masuk kelas, ternyata yang mengajar adalah Kathy. Melihat mereka berdua semakin dekat, Kathy bingung. Sementara Ian hanya tersenyum. Kathy terus saling pandang dengan Ian yang duduk di sebelah Bre, anaknya. Kathy mengingat kejadian pada saat bermain kuda-kudaan dengannya pada malam itu. Kathy panik dan bingung. Segeralah Kathy keluar kelas. Singkat cerita, Kathy meminta dokumen kepindahan Ian ke sekolah kepada temannya. Kathy juga sempat bercerita kepada temannya waktu bersama di hotel malam itu. Kathy membuka dokumen dan membaca-baca, berharap menemukan identitas dari Ian. Hari berganti hari, hubungan Ian dan Bre semakin dekat saja. Mereka pergi ke taman, duduk berdua, dan tak sengaja Kathy melihat dari kantornya. Langsung Kathy keluar dan menghampiri keduanya. Kathy memarahi Bre, serta mengajak Bre pulang. Bre yang tidak tahu apa-apa hanya bisa menuruti apa kata ibunya dan terlihat sangat kebingungan. Scene berganti, Ian mengunjungi ibunya lagi. Ibunya terlihat murung dan depresi. Dia diperlihatkan foto Kathy pada koran. Dan di scene ini terjawab sudah inti ceritanya, cerita dari film ini, bahwa Ian ingin membalaskan dendam pada Kathy atas perbuatannya. Di tengah malam hari, Kathy bangun dari tidur, langsung menuju ke gudang untuk mencari sesuatu. Selanjutnya, dengan mengendarai mobil,
Sampailah Kathy di depan sekolah. Kemudian dia masuk ke dalam sekolah, langsung menuju lorong dan ke ruang loker, membuka salah satu loker untuk menaruh sesuatu. Pada pagi harinya di sekolah, saat itu Kathy membawa seorang security untuk membongkar loker milik Ian. Ternyata di dalam loker Ian ditemukan benda. Benda itu adalah sebuah pisau. Lantas Ian pun dipanggil dan diinterogasi asal muasal dia membawa pisau itu. Di dalam ruangan Kathy, Ian diinterogasi. Tiba-tiba Ian memperlihatkan video mantap-mantapnya di hotel pada malam itu. Kathy pun tak berkutik, langsung lemas seketika. Lalu Kathy bertanya kepada Ian, kenapa Ian melakukan itu semua? Diskusi tidak menemui jalan tengah, akhirnya Ian dibawa pergi oleh security. Dibawa sampai ke depan sekolah untuk disuruh pergi. Gina pun mengintip dari balik pintu dan segera pergi menyusul Ian dengan mengendarai mobilnya. Gina ini adalah teman sekelas Ian yang suka kepada dirinya. Kathy menghadang Bray, anaknya, di koridor sekolah. Dia mengatakan, kamu jangan berhubungan lagi dengan Ian. Ternyata Ian pulang ke rumah ibunya. Seperti biasa, di dalam rumah ada ayah tirinya yang galak. Ian yang selalu dibuat tak nyaman oleh ayah tirinya, kemudian mengambil pisau dapur dan menusuk ayah tirinya dari belakang. Setelah menusuk ayah tirinya, Ian pergi ke kamar dan menemui ibunya. Setelah berbicara sebentar dengan ibunya, Ian beranjak ke dapur dan kaget di sana sudah ada Gina. Mereka bertengkar karena Gina melihat Ian menusuk ayahnya sendiri. Sampai Ian mengambil tongkat bisbol dan mengejar Gina sampai ke mobil. Di luar, Gina diancam, jangan bilang siapa-siapa, dan ditakut-takuti. Akhirnya Gina pun pergi. Ian pun kembali ke dalam rumah. Ternyata ayah tirinya masih hidup dan bisa bangun. Menggunakan tongkat bisbol, Ian menghajar ayah tirinya hingga game over. Scene berganti di sekolah. Ian tiba-tiba menarik tangan Bray masuk ke dalam ruangan. Tapi tak sengaja Gina melihat hal tersebut. Dalam kantor Kathy, ia mendapat laporan oleh guru BK yang tiap hari keliling memeriksa kehadiran siswa. Guru tersebut menginformasikan bahwa Bray tidak masuk ke dalam kelas. Lalu Kathy mengecek kebenarannya. Setelah dicek, ternyata benar, Bray tidak masuk ke dalam kelas. Gina yang melihat hal itu kasihan, kemudian keluar kelas untuk menemui Kathy dan bilang bahwa Bray tadi ditarik Ian dan pergi bersamanya. Ian pun menelepon Kathy. Ian memberitahukan kepada Kathy bahwa anaknya ada di sini bersamaku. Scene di dalam mobil, Ian mengatakan semuanya kepada Bray tentang alasannya mendekatinya, dan Bray terlihat sangat ketakutan. Kathy yang bingung kemudian pergi menemui temannya dan bercerita, berharap menemukan solusi. Ian membawa paksa Bray ke sebuah gudang. Bray ketakutan dan tidak mau. Ian yang sudah mengeluarkan pistol, kemudian didorong Bray sampai jatuh dan lari ke dalam gedung. Kathy pun menelepon Ian dan menanyakan di mana posisinya sekarang. Langsung saat itu juga Kathy menuju TKP. Sampai di luar gudang, Kathy langsung masuk ke dalam gedung kosong itu. Di situ Kathy menceritakan semuanya apa yang terjadi dulu saat ia ada hubungan dengan ayah Ian. Pada saat Ian mengeluarkan pistol, dengan spontan Kathy kaget
dan berlari ke arah Ian. Lantas Kathy mendorong keluar ke arah jendela dan mereka berdua pun sama-sama terjatuh. Di akhir cerita terlihat petugas medis membawa Kathy. Hal ini menandakan bahwa Kathy masih hidup. Sedangkan di sisi lain petugas menutup sebuah kantung mayat dan terlihat di situ ternyata Ian yang tewas di tempat. Dari film tersebut bahwa Ian berniat untuk membalaskan dendam ibunya yang permasalahannya pada Kathy dulunya berselingkuh dengan ayahnya. Namun justru niat balas dendamnya itu berakhir tragis sehingga membuat Ian terbunuh. Sekian rangkuman film dari saya. I told Ben the truth, but he decided that he wanted to stay.